Singkirkan lalat-lalat menjijikan ini. Halo adik-adik semuanya. Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Tulah di Mesir, Tuhan berkuasa. Ayat hafalan cerita Alkitab anak-anak kali ini berasal dari Mazmur pasal 86 ayat 10. Mari kita baca ayat hafalannya bersama-sama ya adik-adik. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Hana senang bisa berlibur dari sekolah dan berharap bisa tidur, bermain, dan menonton TV sepuasnya. Namun, tak lama setelah sarapan, ibu memanggilnya untuk membersihkan sangkar burung. Hana tidak mau, tapi dia memutuskan untuk menurut. Sepanjang hari, ibu memberi Hana berbagai tugas yang memberinya banyak kesempatan untuk patuh atau tidak patuh. Cerita Alkitab kita hari ini bercerita tentang seorang pria yang mendapat banyak kesempatan untuk menaati Tuhan, tetapi tetap tidak taat. Siapakah tokoh Alkitab ini? Mari kita dengarkan cerita Alkitabnya. Angin sepoi-sepoi pagi yang sejuk menerpa Musa saat dia dan saudaranya Harun berdiri dengan tenang di tepi sungai Nil yang besar. Dia datang. Musa berkata dengan lembut. Apa yang kalian berdua inginkan sekarang? Firaun menggeram saat dia tiba di tepi sungai. Musa melangkah maju. Tuhan, Allah semua orang dan juga semua orang Ibrani telah mengutus aku untuk mengatakan biarkan umatku pergi. Tuhan berfirman, engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan memukul air sungai Nil dengan tongkat ini, dan sungai itu akan berubah menjadi darah. Ikan-ikan di dalamnya akan mati, dan sungai ini akan berbau busuk. Orang Mesir tidak akan bisa minum air dari sungai Nil. Hal itu terjadi seperti yang Tuhan katakan. Di mana-mana di Mesir, air berubah menjadi darah. Bahkan, air yang ada di wadah penampungan air di rumah-rumah penduduk Mesir juga berubah menjadi darah loh. Tetapi Firaun tidak mau membiarkan orang-orang Israel pergi. Dia tidak mau menyerahkan orang Israel yang telah menjadi budaknya. Lagi pula, mereka telah menjadi budak di Mesir selama hampir sekitar 112 tahun. Pergilah, temui Firaun lagi. Kata Tuhan. Katakan padanya, aku akan mengirim jutaan katak ke Mesir. Katak akan ada di mana-mana. Mereka bahkan akan berada di kamar tidur orang-orang Mesir. Mereka juga akan berada di tempat tidur orang-orang Mesir. Musa memberitahu Firaun tentang firman Tuhan ini. Dan itu terjadi seperti yang dikatakan Musa. Katak ada di mana-mana. Aduh, singkirkan kata-kata ini dan aku akan membiarkan orang-orang Israel pergi. Firaun berteriak kepada Musa. Jadi Tuhan mengakhiri tulah itu dan semua katak mati. Tetapi Firaun tidak membiarkan orang-orang Israel pergi. Tuhan berbicara kepada Musa lagi. Suruhlah Harun memukul debu dengan tongkatnya. Debu itu akan berubah menjadi nyamuk. Harun melakukannya. Dan tiba-tiba tanah Mesir dipenuhi dengan serangga kecil yang menyebalkan. Nyamuk-nyamuk kecil menghinggapi orang Mesir dan semua hewan mereka. Nyamuk-nyamuk itu membuat orang Mesir sangat marah. Tapi Firaun tetap tidak mau membiarkan umat Tuhan pergi. Tuhan berbicara kepada Musa lagi.
Katakan pada Firaun, jika dia menolak untuk membiarkan umatku pergi, aku akan mengirim sekawanan lalat ke Mesir. Rumah-rumah akan dipenuhi oleh lalat-lalat itu. Tanah akan ditutupi dengan mereka. Tetapi tidak akan ada lalat di Gosyen di mana umatku tinggal. Akulah Tuhan, dan aku memiliki kuasa di negeri ini. Musa memberitahu Firaun firman Tuhan. Dan itu terjadi seperti yang Tuhan katakan. Singkirkan lalat-lalat menjijikan ini. Firaun berteriak. Aku akan membiarkan orang-orang Israel pergi. Jadi Tuhan membuat lalat-lalat itu menghilang. Tapi Firaun tidak mau membiarkan umat Tuhan pergi. Tuhan mencoba untuk mencapai hati Firaun 5 kali lagi. Dia mencoba menunjukkan kepada Firaun bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Orang Mesir menyembah banyak Allah, dan Tuhan menggunakan setiap ulah untuk menunjukkan kepada Firaun bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Semua kuda, keledai, unta, sapi, dan domba orang Mesir mati. Orang Mesir menyembah dewa lembu dan dewa sapi. Sebaliknya, binatang-binatang orang Israel tidak ada yang mati. Selanjutnya, luka yang mengerikan dan menyakitkan muncul pada tubuh orang-orang Mesir. Orang Mesir menyembah dewa berkepala singa yang dianggap memiliki kuasa atas penyakit. Kemudian, Tuhan mengirimkan hujan es yang sangat besar. Hujan itu menghancurkan semua tanaman dan pohon. Orang Mesir menyembah dewa langit dan dewa badai. Hujan es tidak turun di tempat orang Israel tinggal. Luar biasa. Kemudian, Tuhan menutupi seluruh tanah Mesir dengan belalang. Belalang memakan semua sisa tumbuhan hijau di tanah Mesir setelah hujan es. Mereka bahkan memenuhi rumah-rumah orang-orang Mesir. Dewa atas tumbuhan yang dipercaya orang Mesir tidak dapat menyelamatkan mereka. Akhirnya, kegelapan yang sangat gelap dan mengerikan menutupi Mesir selama 3 hari. Dewa matahari orang Mesir tidak dapat membantu mereka. Tetapi ada terang di mana orang Israel tinggal. Tuhan sekarang telah memberi Firaun 9 kesempatan. Mari kita hitung bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kesempatan diberikan Tuhan kepada Firaun untuk melihat bahwa Tuhan Allah orang Israel adalah satu-satunya Allah yang benar. Tuhan telah mencoba berulang kali untuk berbicara kepada Firaun dengan cara yang dapat dia pahami. Dia akan mencoba sekali lagi untuk berbicara kepada Firaun dengan memberikan tulah ke-10. Adik-adik yang baik, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Alkitab anak-anak hari ini adalah Tuhan sedang menjangkau hatiku. Sampai jumpa di cerita Alkitab anak selanjutnya adik-adik. Tuhan memberkati kita semua.